Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-11-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, atau tepatnya setelah pertarungan 5 lawan 5 antara geng Sisi Toren melawan geng Bofurin sudah selesai. Maka di momen yang sama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan sebuah acara pesta makan-makan untuk merayakan hari persahabatan dari mereka. Di mana pada halaman tersebut nampak 6 orang anggota dari geng Bofurin, yaitu Umemiya, Suhayato, Sakura Haruka, Tomohiragi, Sugusita dan juga Nirei. Ditambah dengan 2 orang anggota dari geng Sisi Toren, yaitu Tomiyama Choji dan juga Togamejo. Sederhananya, ketika saat ini mereka semua sedang makan bersama, maka tiba-tiba saja Togame pun seketika harus berhenti, lalu dia pun segera membukukan badannya sambil berkata seperti ini kepada mereka. Sekali lagi, tolong maafkan aku, karena semua kejadian ini pada akhirnya adalah kesalahanku. Aku telah membiarkan Sisi Toren berubah menjadi membusuk. Lalu, aku pun juga memulai perkelahian yang terjadi pada hari ini. Jadi, apapun hukuman yang akan kalian berikan, maka aku pun akan menerimanya. Mendengar ucapan tersebut dari Togamejo, Ume pun seketika langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, jika pada saat ini kau memang sangat ingin diberi hukuman, maka urusan seperti itu akan aku serahkan kepada Sakura saja. Jadi Sakura, hukuman seperti apa yang akan kau berikan kepada Togamejo? Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena dirinya sama sekali belum siap untuk dapat menerima tanggung jawab besar seperti ini. Oleh karena itu, maka pada halaman yang berikutnya, Sakura pun dengan spontan akhirnya langsung berkata dengan lantang kepada Togame. Woi Togame, mulai dari detik ini, aku ingin dirimu menjadi orang yang sangat keren. Jadi, jangan pernah menjadi seorang pecundang lagi. Karena suatu hari nanti, aku sangat ingin sekali untuk bisa bertarung ulang melawan dirimu yang mampu bertarung dengan serius dan juga sepenuh hatinya. Mendengar permintaan dari Sakura Haruka itu, Togame pun seketika langsung menjadi tersenyum. Kemudian, dia pun kembali membukukan kepalanya lagi sambil berjanji kepada Sakura Haruka. Nah, semua momen makan-makan tersebut terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, semua anggota dari geng Bofurin akhirnya langsung memutuskan untuk bisa pulang. Di mana pada halaman ini terlihat sebuah momen perpisahan yang dilakukan oleh kedua geng tersebut. Di satu sisi, Umemiya yang saat itu sudah bersiap untuk bisa pulang, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Choji. Choji, ini kue untukmu. Tapi sayangnya kue itu ternyata sudah dingin. Jadi, jika dirimu ingin makan roti yang hangat, maka kapan-kapan mampirlah menuju ke sekolah kami. Mengingat sekolah kami memiliki banyak sekali stok makanan yang bisa kita makan sama-sama lagi. Oleh karena itu, maka saat ini kami akan pulang dulu. Jadi, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan nanti. Melihat kepergian dari para anggota Bofurin tersebut, Togame dan juga Tomiyama Choji akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Karena berkat pertarungannya melawan geng Bofurin pada hari ini, maka secara tidak langsung, Choji dan juga Togame akhirnya kini berhasil disadarkan bahwa jika tanpa teman-teman mereka, maka kelompok berandalan dari Sisi Toren sama sekali tidak berarti apa-apa. Jadi berdasarkan hal itu, maka Choji pun langsung mengajak Togame untuk bisa memperbaiki semua hal ini bersama-sama. Jadi mulai dari sekarang, mereka berdua harus bisa saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka nantinya akan mulai membuat kesalahan lagi. Mendengar semua perkataan dari Choji itu, Togame pun seketika langsung menjadi menangis. Karena pada dasarnya, Togame saat ini merasa sangat bahagia. Mengingat sahabat masa kecilnya akhirnya kini sudah kembali seperti dulu lagi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Matahari dari geng Sisi Toren akhirnya sekarang sudah kembali bersinar. Oleh karena itu, selamat datang kembali sahabatku. Sementara itu, kejadian yang hampir serupa kini pun dapat kita lihat sama-sama dari sudut pandang geng Bofurin. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya ketika geng Bofurin sudah tiba di dalam perbatasan dari kota mereka, maka di saat yang sama itu juga, Sasaki yang merupakan murid SMP dari kota mereka, atau murid SMP yang sebelumnya sudah diajar habis-habisan oleh geng Sisi Toren, akhirnya seketika langsung menyambut kepulangan dari mereka semua. Melihat hal itu di depan matanya, Umemiya pun seketika langsung menghampirinya sambil memegang kepalanya dan juga berkata seperti ini kepada Sasaki. Haha, sudah kami bilang kan, jika serahkan saja semuanya kepada kami. Oleh karena itu, mengingat saat ini kita sudah sampai di kota Furin, maka ayo rayakan kemenangan kita lagi di kafe tempat adikku bekerja. Singkat cerita, setelah mereka semua sudah sampai di kafe milik Tachibana Kotoha, maka di momen yang sama itu, Umemiya pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Tachibana.
Oi, Kotoha, aku sangat merindukanmu. Jadi, ayo cepat peluk kakakmu ini. Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Kotoha pun seketika langsung membiarkannya. Lalu, dia pun malah segera berjalan untuk bisa melewati Umemiya sambil berkata seperti ini kepada Sakura Haruka. Yaitu, Sakura, selamat datang kembali. Melihat respon dan juga sambutan dari Tachibana Kotoha itu, Sakura pun seketika langsung menjadi malu. Ditambah, karena seumur hidupnya, Sakura adalah seorang serigala penyendiri. Maka, dia pun jadi tidak terbiasa untuk dapat berkumpul bersama dengan teman-temannya seperti ini. Oleh karena itu, mengingat pada saat ini, Sakura sudah mulai terlihat sangat kebingungan. Maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung memutuskan untuk bisa pulang dan pergi meninggalkan semua teman-temannya. Namun, tepat ketika Sakura Haruka baru saja mulai ingin keluar dari kafe itu, maka tiba-tiba saja, Umemiya pun seketika langsung mengangkat tubuh dari Sakura Haruka. Lalu, dia pun segera menggendong Sakura serta melemparnya menuju ke tempat duduk. Karena pada dasarnya, ada beberapa hal penting yang ingin dibicarakan oleh Umemiya menuju kepada Sakura Haruka. Nah, mulai dari sanalah, terdapat sebuah potongan dialog super panjang yang terjadi di antara mereka berdua. Di mana secara garis besar, isi dari percakapan mereka berdua adalah sebagai berikut. Intinya, Umemiya mulai mengajarkan Sakura bahwa pertarungan yang dilakukan oleh mereka semua bukanlah sekedar pertarungan asal-asalan. Tapi menurut Umemiya, bertarung adalah cara untuk bisa berkomunikasi. Dan juga cara untuk bisa memahami orang lain ketika orang itu sulit untuk diajak bicara. Jadi dengan adanya pertarungan yang mereka lakukan, maka secara tidak langsung, mereka pun pada akhirnya bisa mengerti perasaan satu sama lain. Entah itu perasaan suka ataupun perasaan tidak suka. Mendengar ucapan tersebut dari Umemiya, Sakura yang nampak sangat terkejut, akhirnya langsung memuntahkan semua air minum yang saat itu ada di dalam mulutnya menuju ke arah kepala dari Umemiya. Sehingga wajahnya pun seketika langsung menjadi basah. Melihat semua hal itu di depan matanya, Sugusita yang merupakan penggemar garis keras dari Umemiya tentu saja menjadi sangat emosi. Hingga tanpa pikir panjang, Sugu pun langsung mengangkat sebuah kursi yang saat itu ada di dekatnya. Lalu, dia pun berniat untuk dapat menghajar Sakura Haruka lagi karena dirinya telah berani menyembur wajah dari Umemiya. Di momen inilah, semua anggota dari Game Bofurin akhirnya langsung berdiri untuk dapat menghentikan Sugusita. Sebelum pada akhirnya, Ume pun kembali melanjutkan perkataannya lagi menuju kepada Sakura Haruka. Dengar Sakura, ketika aku mengetahui bahwa ada orang dari kota lain yang datang menuju ke kota ini dan juga memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah Furin, maka aku pun menjadi sangat terkejut. Sampai aku pun menjadi sangat penasaran mengenai seperti apakah sifat dan juga karakter dari anak baru itu. Oleh karena itu, aku pun seketika langsung memutuskan untuk dapat mengawasimu secara langsung selama beberapa hari ke belakang, demi bisa memastikan apakah tujuanmu yang sebenarnya masuk ke dalam sekolah Furin. Namun setelah aku mengenal dirimu, maka sekarang aku pun seketika langsung menjadi sadar bahwa pada dasarnya kau ini adalah anak yang sangat baik. Itulah yang membuat diriku saat ini merasa sangat bahagia. Karena ternyata kedatanganmu ke dalam sekolah Furin ini berhasil memberikan efek yang sangat positif kepada semua orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, mendengar semua ceramah panjang yang baru saja diucapkan oleh Umemiya tersebut, maka di saat yang bersamaan, Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Umemiya. Hah? Kenapa dirimu bisa menerimaku semudah itu? Padahal aku datang ke sini untuk bisa menjadi pemimpin di dalam sekolah Furin sekaligus untuk bisa mengalahkanmu. Tapi setelah aku bertarung melawan Togamejo, maka secara tidak langsung aku pun saat ini berhasil sadar bahwa kenyataannya sangatlah mustahil sekali aku bisa mengalahkan dirimu di dalam pertarungan 1 lawan 1. Tidak hanya itu, karena mulai dari sanalah, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai seperti apakah kehidupan masa lalu dari Sakura Haruka. Di mana secara garis besar, Sakura pun mulai menceritakan masa lalunya yang sangat kelam kepada Hajime Umemiya. Dengar, sejak awal, aku adalah orang yang dibuang dan juga orang yang diasingkan oleh lingkungan di sekitarku. Itulah yang membuatku ingin bisa menjadi pemimpin, serta ingin menjadi yang terkuat dibandingkan dengan para berandalan lainnya. Selain itu, tujuanku datang ke kota Furin ini adalah untuk bisa menjadi yang teratas demi bisa mencari tempat di mana nantinya aku bisa diakui. Tapi, karena aku selalu hidup sendirian, maka saat ini aku pun bisa menjadi tersadarkan bahwa tidak peduli apapun yang aku lakukan, faktanya aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain di sekitarku, termasuk di dalam sekolah ini. Mendengar semua ucapan itu dari Sakura Haruka, Ume pun seketika langsung memotongnya. Dengar Sakura, lihatlah semua teman-teman di sekelilingmu saat ini. Karena jika dirimu bisa membuka hati untuk dapat mengakui kehadiran dari mereka semua,
yang ternyata dengan senang hati mau menerimamu dan juga mengakuimu sebagai seorang sahabat. Serta jika dirimu mampu bangkit dari semua masa lalumu yang ternyata sangatlah kelam seperti itu, maka aku yakin kau pun bisa menjadi apapun yang kau inginkan, serta dirimu pun nantinya juga bisa untuk dapat menjadi siapapun. Bahkan aku pun sebenarnya sangat yakin jika dirimu ini nantinya akan bisa menjadi pemimpin dari sekolah para gagak, yaitu sekolah Furin. Jadi mulai dari sekarang, lupakanlah semua masa lalumu itu. Karena kenyataannya, dirimu sudah tidak sendirian lagi. Mengingat kami semua saat ini adalah sahabatmu. Mendengar ceramah panjang lebar yang baru saja diucapkan oleh Umemiya itu, Sakura pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya di dalam hidup, Sakura bisa mendapatkan pengakuan sekaligus mendapatkan perhatian dari semua teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, tepat pada satu momen yang sama tersebut, Sakura pun seketika langsung berdiri sambil berkata dengan lantang kepada Umemiya. Hah? Jika aku bisa menjadi pemimpin nomor 1 di sekolah Furin, maka bukankah itu artinya aku bisa mengalahkanmu di dalam pertarungan 1 lawan 1? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura Haruka, Ume pun dengan santai akhirnya langsung menjawabnya. Haha, betul. Jika nanti waktunya sudah tiba, maka aku yakin kau pun bisa jadi lebih hebat daripada diriku. Melihat respon dan juga pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Sakura Haruka menuju kepada Umemiya tersebut, maka tanpa pikir panjang, Sugusita yang sejak tadi terus menahan emosinya, akhirnya seketika langsung menjadi meledak. Hingga pada halaman terakhir yang ada pada chapter 30 ini, Sugu pun tanpa menunggu lama, akhirnya langsung mengangkat sebuah kursi lagi dengan niat untuk bisa menghantam Sakura Haruka. Di momen itulah, Sakura pun seketika langsung berdiri. Serta dia pun juga sudah siap untuk dapat bertarung melawan Sugusita lagi. Menyaksikan semua keributan itu di dalam kafe miliknya, Kotoha pun menjadi sangat emosi. Sampai di dalam satu kesempatan yang sama itu, Kotoha pun langsung mengusir mereka semua dengan cara berteriak seperti ini kepada mereka. Woi, bodoh! Jika kalian semua ingin sabung orang, atau jika kalian semua ingin bertarung, maka lakukanlah di luar kafe ini. Nah, mulai dari sini, maka kami pun akan memberitahukan kepada kalian isi cerita terbaru mengenai seperti apa kekuatan dari Togamejo dan juga Tomiyama Choji, sekaligus bagaimana nasib dari mereka berdua setelah mereka berhasil dikalahkan oleh geng Bofurin. Karena pada episode yang berikutnya, cerita pertarungan melawan Sisi Torrent akhirnya sudah selesai. Lalu, kita pun akan langsung masuk menuju ke dalam cerita dari arc yang keduanya, yaitu pertarungan besar-besaran melawan kelompok berandalan dari kota lain, yaitu geng Kill. Jadi supaya kalian tidak penasaran, maka beginilah cerita dari mereka berdua pada masa depan nanti, atau tepatnya pada season yang keempat animenya, alias chapter yang ke-130-nya. Intinya, setelah dikalahkan oleh geng Bofurin, maka kelompok dari Sisi Torrent dan juga kelompok dari geng Bofurin akhirnya kini malah menjadi aliansi. Tidak hanya itu, karena ketika geng Bofurin nantinya akan dihadapi dengan sebuah masalah yang sangat besar. Karena ketika kota mereka sedang diserang oleh kelompok berandalan dari kota lain yang dipimpin oleh mantan petinggi dari sekolah Furin, yaitu Yamato Endo. Maka tanpa pikir panjang, Sisi Torrent pun akhirnya seketika langsung datang untuk dapat memberikan bantuan kepada geng Bofurin. Mengingat pada dasarnya, jumlah dari berandalan yang ada di dalam geng Bofurin ternyata sama sekali tidak cukup untuk dapat mengalahkan para lawannya. Yang rata-rata semuanya adalah alumni dari Furin itu sendiri ketika pada masa kejayaannya dulu. Contoh sederhananya ada pada panel ini, di mana 3 orang terkuat dari Sisi Torrent nampak datang untuk bisa membantu geng Bofurin demi bisa menghadapi bayangan dari masa lampau mereka. Pertama, Sako datang bersama dengan Tomohiragi untuk dapat bertarung melawan jenderal dari pasukan musuh, yaitu Banjo. Kedua, Tomiyama Choji juga datang untuk bertarung dengan seorang diri melawan puluhan anggota dari geng lawan, ditambah 2 orang petinggi atau 2 orang jenderal dari geng tersebut. Ketiga, Togame pun juga ikut datang untuk bisa membantu anak-anak kelas 1 dari geng Bofurin. Karena pada dasarnya, dia pun mampu muncul tepat waktu untuk menuju ke tempat dari Sakura. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung bertarung 1 lawan 1 melawan jenderal dari pasukan lawan tersebut. Seperti itulah hubungan di masa depan antara geng Bofurin dan juga geng Sisi Torrent. Jadi, walaupun saat ini mereka sudah berhasil dikalahkan, tapi kenyataannya Sisi Torrent bukanlah kelompok berandalan yang lemah. Serta mereka pun bukan hanya karakter sampingan saja. Karena pada dasarnya, Togame dan juga Choji merupakan 2 orang terkuat yang mampu bersaing dengan ke-4 orang jenderal perang dari sekolah Bofurin. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat
yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.